Tidak terhitung berapa banyak pejuang kemerdekaan yang gugur dalam membela kehormatan Sang Saka Merah Putih. Bendera kebangsaan kita, simbol kemerdekaan dan simbol persatuan Republik Indonesia yang tentunya harus kita kibarkan dengan penuh kebanggaan. Kawan Minmot, apakah Anda termasuk orang yang mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang akan kita rayakan pada 17 Agustus 2025 mendatang? Jika iya, tolong renungkan sejenak bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu kita yang telah menyerahkan jiwa raganya demi tegaknya Republik Indonesia dan demi berkibarnya Sang Saka Merah Putih di seluruh pelosok negeri. Kita juga sepatutnya memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahi kita sebuah negara merdeka dan berdaulat yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Tidak terhitung berapa banyak pejuang kemerdekaan yang gugur dalam membela kehormatan Sang Saka Merah Putih. Bendera kebangsaan kita, simbol kemerdekaan dan simbol persatuan Republik Indonesia yang tentunya harus kita kibarkan dengan penuh kebanggaan sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Republik ini dan sebagai wujud ungkapan terima kasih kepada para pendiri Republik serta para pahlawan kemerdekaan. Lalu, tegakkah Anda menyandingkan apalagi mengganti Sang Saka Merah Putih dengan bendera One Piece justru pada saat kita sedang merayakan hari yang sakral, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Bendera One Piece yang bergambar tengkorak dan tulang belulang dengan latar belakang hitam itu tidak punya kaitan sama sekali dengan sejarah Republik Indonesia. Anda boleh saja menyukai cerita fiksi dari sebuah seri manga Jepang ini dan menganggap benderanya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Tetapi mengapa harus Anda kibarkan berbarengan dengan Hari Kemerdekaan dan menyandingkannya dengan Sang Saka Merah Putih? Jika Anda merasa tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan ingin mengoreksinya, rasanya tidak perlu dengan melecehkan Sang Merah Putih. Karena Sang Merah Putih adalah simbol resmi negara yang akan tetap berkibar siapapun yang memerintah negeri ini. Bendera merah putih tidak bisa digantikan oleh bendera apapun, termasuk bendera One Piece. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial adalah hal yang juga sedang diperangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan jajaran pemerintahan yang dipimpinnya sangat sadar bahwa masih banyak rakyat yang diperlakukan tidak adil di negeri ini sampai sekarang. Itu sebabnya pemerintahan Prabowo pun berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut melalui berbagai program-programnya. Dan semuanya dilakukan dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia yang disimbolkan dengan bendera merah putih. Kawan Minmot, fenomena pengibaran bendera One Piece ini diawali dengan anjuran sekelompok orang melalui berbagai platform media sosial yang mengajak semua orang untuk mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap pemerintah atas masih maraknya ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Ketika pemerintah memberikan peringatan agar tidak mengibarkan bendera One Piece dan menyandingkannya dengan merah putih, atau bahkan menggantinya dengan bendera merah putih, maka muncullah berbagai kritik pedas yang menuding seolah-olah pemerintah sedang memberangus kebebasan berekspresi anak muda. Padahal yang dilakukan pemerintah itu tidak lebih dari sekadar mengingatkan agar kita lebih mendahulukan penghormatan terhadap simbol-simbol negara, khususnya bendera merah putih, terutama pada saat kita sedang merayakan
hari kemerdekaan ini. Tampaknya reaksi pemerintah itulah yang memang ditunggu-tunggu sebagian orang untuk dijadikan peluru guna menyerang pemerintah. Tidak salah jika kemudian muncul kecurigaan bahwa fenomena One Piece ini didalangi dan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin terus-menerus menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan politik. Hingga sekecil apapun reaksi pemerintah, akan digoreng melalui media-media sosial dan media-media konvensional untuk membuat suasana kehidupan masyarakat semakin kisruh. One Piece memang disukai banyak anak muda Indonesia, tetapi tidak semua anak muda mengenal dan menyukai One Piece, sebagaimana budaya pop pada umumnya yang memiliki banyak penggemar, tetapi banyak pula yang tidak menggemarinya. Jadi One Piece tidak bisa diklaim sebagai sarana ekspresi seluruh anak muda Indonesia. Sehingga jika muncul peringatan pemerintah, peringatan itu hanya ditujukan kepada para penggemar One Piece yang ingin mengibarkan bendera bajak laut tersebut pada hari peringatan Hari Kemerdekaan, bukan kepada anak-anak muda Indonesia secara keseluruhan. Bahkan bukan kepada anak muda penggemar One Piece yang tidak berniat mengibarkan bendera tersebut pada Hari Kemerdekaan. Presiden Prabowo sendiri tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas. Tetapi jangan dibentur-benturkan, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera merah putih. Sebagai anak bangsa, bendera merah putih adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa digantikan dengan bendera apapun. Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Mensesnek, pengibaran bendera seperti One Piece merupakan bentuk ekspresi yang sah-sah saja dalam ruang kreativitas komunitas. Namun ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal tersebut secara tidak tepat, terutama di bulan Agustus yang identik dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan Prasetyo Hadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi kebebasan berekspresi seperti yang dituduhkan banyak pihak. Hanya saja, kata Prasetyo, kesakralan bulan kemerdekaan harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Penegasan pihak istana atas fenomena pengibaran bendera One Piece ini juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah, HP siapa tuh depan tuh? Ya, keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain. Kira-kira itu aja. Ya. Tanggapan lainnya yang cukup simpatik disampaikan Ketua Umum Prabowo Mania, Emmanuel Ebenezer, yang juga politikus Partai Gerindra dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dalam menanggapi fenomena One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI, Emmanuel menyarankan pemerintah agar merangkul anak-anak muda dan mendengarkan keluhan mereka. Yang dibutuhkan bukan pendekatan represif, melainkan pendekatan kreatif. Energi anak muda yang begitu besar bisa diarahkan ke arah gerakan nasionalisme yang segar, menggabungkan kecintaan mereka pada budaya populer dengan semangat kebangsaan. Biarkan mereka mencintai tanah air dengan cara mereka sendiri, asalkan tidak mengganti lambang resmi kenegaraan. Begitu kata Emmanuel Ebenezer. Kesimpulannya, pemerintah tidak ingin dan tidak pernah membatasi kebebasan berekspresi anak muda dalam segala bentuk. Namun ekspresi tersebut jangan sampai kebablasan, apalagi dengan mengganti atau menyandingkan bendera merah putih dengan bendera atau simbol-simbol lainnya yang tidak mewakili negara kesatuan Republik Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan.
Di samping itu, kita harus hati-hati dan waspada dengan pihak-pihak yang berusaha mengail di air keruh yang bertujuan menciptakan kegaduhan dan ketidakstabilan politik dan sosial melalui berbagai cara. Sampai di sini dulu, kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Salam Minbot.